Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan, tentunya oleh karena anugerah dan kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke saat teduh dalam ibadah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, Masyurkan Rajamu KPPK nomor 8. Tanggapan yang terambil dari Amsal 30 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Janganlah menentang firman-Nya supaya engkau tidak berdunia. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kesombongan. Jangan biarkan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bersama-sama, Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangka orang dan berkata, siapa orang itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama aku. Mari kita masuk ke dalam. Kami rindu menyembahmu Bapa di pagi hari ini. Kami rindu untuk menyembahmu dengan seluruh kekuatan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Engkau akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tak terbatas kasih-Mu, tak terukur cinta-Mu. Oleh sebab itu Bapak, kiranya pada pagi hari ini kami mau nyatakan itu lewat puji-pujian kami supaya Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Biarlah Engkau juga memberkati kami, para pelayan-Mu yang saat ini sedang bertugas Bapak. Kiranya Engkau tetap jadikan kami sebagai pelayan yang berkenan di hadapan-Mu.
Kami juga berdoa untuk teman kami yang pada saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau menjaga mereka, supaya mereka dapat tiba di tempat ini dengan keadaan yang baik-baik saja dan dapat berkumpul bersama kami untuk beribadah kepada-Mu. Tak lupa kami juga minta berkati kami untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir di tempat ini, yang telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan untuk membawa semua dosa kita, semua kesalahan kita dan semua perkara kita, sebab kita tahu bahwa Tuhanlah nafas kita, Tuhanlah sumber pengharapan bagi kita. Hanya dengan kekuatan salibnya kita akan diselamatkan. Sebelum kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian salib. Engkaulah sumber
berkumpul di tempat ini menuju kemuliaan nama-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang seringkali jatuh di dalam dosa, dalam kesalahan kami, mungkin secara sengaja, mungkin tidak sengaja, mungkin lewat tindakan kami, perbuatan kami, sikap kami, baik keluar dari diri kami maupun yang tidak berucap. Mohon Tuhan kami datang mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan dosa itu tidak menghalangi kami, tidak menghambat kami dalam bersekutu menikmati hadirat yang kudus ini ya Tuhan. Sekali lagi mohon Tuhan Yesus untuk mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, sehingga kami dapat layak dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin dalam satu minggu ini ya Tuhan, kami menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati istri, suami, bahkan anak-anak kami, bahkan juga ini menyakiti hati. Sekali lagi ya Tuhan, kuduskan, sucikan setiap kami, agar kami dapat layak dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapak, bersyukur pengorbanan-Mu dalam itu curah di atas kayu salib itu. Itulah yang menjadi penghapus dosa kami yang berdosa. Yakin, percaya, yang oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami dapat dilayakkan dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh doa, pengampunan dan pengakuan dosa kami dalam Tuhan. Kiranya Tuhan mau kuduskan dan ampuni setiap kami. Doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membaca berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan bertandingkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 28 bagian 6. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada dibenarkan sedikitpun oleh lawannya. Untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan menyanyikan satu pujian Mau Serupa Yesus PPK nomor 184. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Masih tetap berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok yang akan kita doakan, yang pertama kita berdoa untuk acara Mukernas Sinode Kepri pada tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni di Pulau Bali. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan setiap pertumbuhan jemaat serta pertumbuhan iman setiap jemaat. Yang ketiga, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan pengurus waktu hidup agar Tuhan terus memimpin dalam menjalankan tugas pelayanan. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu, firman yang dikatakan Bapak, kami kami dalam doa Mukernas Jawa Kerja Nasional di dalam Sinode Kepri. Tuhan, upacara ini adalah Pulau Bali, Tuhan, hanya memberkati dalam rancangan acara ini, pelaksanaan acara ini. Dan Tuhan berkati para sinode MPK yang ada, Bapak Baru, dan memimpin juga mereka yang berangkat dari kota masing-masing menuju kota Tuhan. Tuhan kiranya memberkati komunitas ini, kiranya membawa dampak yang baik secara lokal dan kemudian dan banyak berkati seluruhnya komunitas ini bukan hanya sekedar pura-pura atau koya-koya atau sekedar menyembuhkan setiap banyak saya biar mereka memberi berian baik dari pelayanan dan melalui komitmen senantiasa memberi kebutuhan yang sifatnya macam-macam terjadi. Bapak kami juga berdoa untuk kehidupan kami, kesehatan kami, keluarga kami taruhkan belakangan kehidupan dari setiap jemaat kami dan seluruh kami. Kami Tuhan bersiap Terima kasih Bapak, inilah doa yang bisa kami naikkan kehadiran-Mu, hanya Engkau akan menjawab dari setiap doa kami sesuai dengan cara Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Setelah kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Erni. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian untuk memilih Yesus KPPK nomor 325. Yesus
Engkaulah di atas segala-galanya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kami rindu itu tidak mengubah hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap memilih Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan kami. Kami tetap memilih Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kami. Kami terus bersyukur ya Tuhan, kalau masih ada kesempatan untuk kami bersama-sama berjumpa satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Kami bersyukur karena masih ada kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama, beribadah, mengambil waktu pada saat ini untuk menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena masih ada waktu untuk kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, hamba meletakkan seluruh kemampuan hamba-Mu, bahkan semua yang sudah hamba-Mu persiapkan, hamba-Mu mau taruh di bawah kaki salib Tuhan. Hamba rindu pada pagi hari ini hanya Tuhan yang memakai hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati Allah, baik kepada hamba-Mu secara pribadi maupun kepada jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala kekuatan iblis, kekuatan yang tidak berasal dari Tuhan, roh jahat yang membuat kami tidak bisa konsentrasi, kuasa iblis yang membuat kami tidak senang beribadah pada hari ini, roh yang membuat kami ngantuk, roh yang mencoba mengalihkan seluruh perhatian kami dari firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir roh itu dan kami usir dari hati kami, dari ruangan ini untuk keluar dari tempat ini. Dan kami mengundang roh Allah yang hidup untuk memegang hati kami, untuk berkuasa pada jam di mana pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, waktu yang sangat berharga ini hamba taruh di bawah tangan kuasa Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh berbicara menjadi berkat untuk hamba-Mu secara pribadi, dan juga boleh menjadi berkat untuk jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita saling berjumpa satu dengan yang lain. Dan saya bersyukur karena masih ada waktu untuk saya dipakai Tuhan pada hari ini untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-6. Sampai dengan 10. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
saya diberikan tema pada pagi hari ini yaitu waspada dengan cinta uang. Waspada dengan cinta uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita survei, ya, kalau kita jujur, kita survei, maka setiap orang, atau kalau kita mau survei saat ini di tempat ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa setiap kita sekarang pasti sedang membawa uang. Betul? Ya. Ya. Semua kita pasti membawa uang pada saat ini walaupun jumlah tidak sama satu dengan yang lain. Dan kalau kita mau survei, di setiap rumah pasti ada uang. Ya. Tetapi kalau tidak menutup kemungkinan seringkali ketika kita bertanya kepada seseorang, orang akan katakan saya tidak punya uang. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti punya uang, hanya jumlah berbeda. Uang menjadi satu kebutuhan bagi setiap orang. Uang menjadi satu kebutuhan. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu kita mendapatkan uang 1 juta, saat ini kita sedang berpikir, kalau saya punya uang 1 juta sekarang, tiba-tiba dapat berkat 1 juta. Apa yang ada di dalam benak kita? Semua orang berbeda. Ada yang berpikir, saya mau bayar sekolah anak saya. Ada lagi yang berpikir, wah saya mau beli beras. Atau saya mau bayar hutang. Waktunya cicilan sudah tiba, saatnya mencicil. Ya. Sudah jatuh tempo. Atau ada yang lain berpikir, kalau saya dapat uang 1 juta, saya akan tabung. Saya akan mencari tambah lagi. Ini saya mau simpen, saya mau tambah untuk beli mesin cuci. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, uang adalah hal yang penting. Betul? Ya. Karena uang adalah satu kebutuhan. Tetapi mari kita melihat apa kata Alkitab tentang uang. Ya. Ada 2 dasar firman Tuhan. Yang pertama saya tidak akan bacakan, nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah, dicatat saja. Terdapat di dalam Lukas 8 ayat 3, ya, uang dapat dipakai dalam hal-hal baik, yaitu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini adalah satu kisah di dalam Lukas ini, satu kisah di mana orang-orang yang bertobat, para wanita yang bertobat karena pertolongan Tuhan Yesus, dikeluarkan roh jahat dari dirinya, yang sakit disembuhkan, ya. Nah, mereka memakai uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Dipakai apa? Mereka memberikan makan, memberikan kebutuhan, mencukupi kebutuhan rombongan Tuhan Yesus yang datang pergi untuk pelayanan. Jadi yang pertama, firman Tuhan mengajarkan uang itu bisa dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, Alkitab juga memberikan cerita bahwa uang bisa menjadi sumber ketamaan. Ya. Uang bisa menjerumuskan manusia pada kematian. Itu kita bisa lihat di dalam cerita Ananias dan Safira. Dengan mereka tidak jujur, mereka menyimpan sebagian uangnya dengan kebohongan, maka dengan menyimpan uang ini membawa celaka bagi Ananias dan Safira. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10 mengingatkan kepada kita, ayat yang ke-9, mari kita perhatikan dengan baik. Tetapi mereka yang ingin kaya, ya, tetapi mereka yang ingin kaya, Bapak Ibu, di sini Alkitab tidak mencatat tetapi mereka yang kaya, tidak. Ada kata ingin, ya. Tetapi mereka yang ingin
kaya. Nah, ini menunjukkan ada satu keserakahan. Ya, ada satu keserakahan, mencondongkan hatinya kepada kekayaan dunia. Orang yang bertekad untuk memiliki dan tidak peduli dengan cara apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-9 ini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan tidak mengatakan kepada orang yang kaya, tetapi firman Tuhan memberikan peringatan kepada hati yang ingin kaya. Nah, Bapak Ibu, orang yang ingin kaya artinya orang yang menempatkan kebahagiaan mereka di atas kekayaan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya orang ini menjadi orang yang serakah, orang yang tamak, orang yang jatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat. Bapak Ibu, iblis tahu. Iblis tahu dan iblis melihat dibawa kemana nafsu kita ini. Maka dia akan mengulurkan umpan karena nafsu kita itu. Karena keinginan kita itu, dia akan memberikan umpan, mengulurkan umpan sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita untuk menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan mencelakakan kita, membuat kita celaka, menenggelamkan, bahkan akhirnya dikatakan membinasakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, contohnya, karena kita ingin kaya, maka kita menipu. Karena kita ingin kaya, menghalalkan tadi, maka kita tidak segan-segan mencari pesugihan, mencari yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa iblis itu bisa memberikan kekayaan? Bapak Ibu percaya? Ya Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa iblis itu ada. Ya, iblis itu ada. Kalau kita tidak percaya bahwa iblis itu ada, dan kita katakan dan kita berkonsep iblis itu nggak ada, itu omong kosong, berarti kita sedang tersesat. Ya, iblis itu ada, dan iblis itu bisa memberikan pertolongan. Kalau Bapak Ibu ingin sugih, ingin kaya, kita mencari pesugihan dan kita tahu jalannya, iblis akan memberikan. Tetapi Bapak Ibu saya mau ingatkan, iblis memang memberikan pertolongan, dia bisa memberikan kesembuhan, dia bisa memberikan kekayaan, tetapi itu tidak gratis. Dia akan meminta ganti rugi, yaitu jiwa kita akan diambil oleh dia dari hadirat Tuhan. Itu artinya yang firman Tuhan katakan, itulah yang mencelakakan kita, itulah yang menenggelamkan kita dari hadirat Allah, dan itulah yang membuat kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingin kaya adalah orang yang benar-benar bernafsu dan tidak dipuaskan, tidak bisa dipuaskan selain dengan kelimpahan besar. Orang yang ingin kaya, saya ulang sekali lagi, adalah orang yang benar-benar bernafsu,
tidak bisa dipuaskan selain dengan kelimpahan besar. Dan orang yang ingin kaya, dia tidak merasa aman. Ya, orang yang ingin kaya ini dia tidak merasa aman karena dia menempatkan dirinya dalam bahaya. Jadi rasa tidak aman itu dia sendiri yang menciptakan. Sebenarnya dia tahu bahwa dia itu sedang berada di dalam bahaya. Itu sebabnya dia itu merasa tidak aman sebenarnya. Dia sadar bahwa dia sedang berjalan menuju kehancuran. Dan nafsu dunia itu, firman Tuhan katakan, itu adalah hampa. Seharusnya ketika kita mengalami seperti ini, Bapak Ibu, harusnya kita merasa malu. Harusnya kita merasa takut. Karena apa? Karena kita sedang berjalan di dalam celah. Kita sedang berjalan di hal yang akan menenggelamkan kita. Kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waspada dengan cinta. Ya, tema kita sangat menarik. Walaupun sudah ada di dalam Alkitab ini, tetapi ini sangat-sangat sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menekankan kepada kita untuk kita tidak menjadi hamba uang. Karena dengan cinta uang itu akan membawa kita kepada ketamaan. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang tamak, apakah tamak itu? Tamak itu adalah orang yang terus-menerus merasa tidak puas. Ya. Tamak adalah keinginan yang egois, berlebihan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan. Dan itu di luar kendalinya. Dia tidak bisa mengendalikan. Dia sudah punya, tetapi masih pingin lagi. Dan ketamaan ini tidak selalu dan tidak saja terjadi kepada orang kaya. Ya. Orang-orang miskin itu juga bisa memiliki ketamaan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tamak adalah keinginan yang egois. Keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan. Dan itu di luar kendalinya, dia tidak bisa mengendalikan. Bapak Ibu, apakah kita adalah orang-orang yang tamak? Ya. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan berbicara kepada saya. Firman Tuhan memberkati saya. Apakah saya dan Bapak Ibu adalah orang tamak? Lalu kita berpikir, orang tamak itu seperti apa ya? Ya, saya melihat ada 7 ciri orang yang tamak. Saya akan membacakan dengan cepat. Yang pertama, ciri yang pertama, yang ingin mendapatkan lebih dari yang dibutuhkan dengan cara yang ilegal, ya, cara yang tidak sah, cara yang tidak jujur untuk memperoleh sesuatu itu. Waduh, seperti apa ini ya? Cara yang ilegal, cara yang tidak sah, cara yang tidak jujur untuk mendapatkan sesuatu itu. Karena tema kita cinta uang ya. Nah, orang yang tamak dengan uang, ciri yang pertama, dia memakai cara yang ilegal untuk dapatkan uang. Walaupun cara itu tidak sah, itu tidak jujur, ya, untuk memperoleh uang itu. Contohnya, ya, saya pernah melayani di salah satu lembaga, bukan gereja,
ya ada admin gitu kan, ada direkturnya gitu. Nah, salah satu ada yang admin ini pencari dana. Memang dia berbicaranya mendekati sponsor itu sangat pintar gitu ya. Memang karunianya di situ. Gitu. Nah, dia punya kewenangan di dalam mempergunakan mobil. Jadi karena dia harus ngelobi sana, ngelobi sini, gitu kan. Jadi mobil itu dalam kekuasaan dia. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu pernah tahu Pak Dwi ya? Pak Dwi pernah melayani di sini ya. Nah, Pak Dwi itu dia yang bagian memasukkan pengeluaran dan pemasukan langsung ke komputer, ke buku dulu baru ke komputer. Ya, Pak Dwi, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan Pak Dwi orangnya itu sangat saklek dia. Dia sangat teliti dengan keuangan itu. Kemudian ada satu pengeluaran bendahara itu kasih nota bensin. Pak Dwi itu nggak salah terima Bapak Ibu. Pak Dwi itu akan tanya satu-satu. Bu, ini pengeluaran bensin Ibu pakai kemana? Supaya saya bisa menjelaskan, begitu ya. Makanya Pak Dwi nggak disenangi. Karena seperti itu orangnya. Nah, ini saya pakai ke Surabaya. Dalam rangka apa ya Bu? Nah, supirnya kasih tahu. Sudahlah Pak, pokoknya tulis saja itu saya ke Surabaya. Gitu. Nah, lalu supirnya kasih tahu. Enggak Pak. Ya Pak Dwi habis tanya itu ya Pak Dwi cuek gitu kan. Yang penting saya sudah tanya gitu kan. Untuk apa gitu. Lalu satu kali Bapak supir itu bercerita. Kapan hari itu ya? Saya diajak sama si ibu ini ke sana. Kemana Pak? Pakai mobil ini? Iya. Kami pergi, saya tunggu sampai ngantuk-ngantuk. Rupanya ibu itu pergi ke salon. Ibu itu pergi ke salon untuk membersihkan wajahnya, untuk merawat dirinya, tetapi pakai mobil kantor dan pakai bensin kantor. Nah, Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang tamak seperti itu. Apakah ini sah? Uang bensin ini kan untuk kebutuhan pribadi, ya, tapi pakai uang kantor. Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu ciri orang yang tamak. Dia memakai cara yang ilegal, cara yang tidak sah, cara yang tidak jujur untuk memperoleh, untuk mencukupi kebutuhannya yang lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, orang yang tamak adalah orang yang terus bersungut-sungut. Segala sesuatu dia tidak dapat melihat secara positif bahwa ini adalah berkat Tuhan. Jadi menjalani seluruh kehidupannya itu menggerutu saja. Sudah enak dibanding orang lain, tetapi dia tetap menggerutu. Orang yang tamak dia tidak tahu bersyukur. Dan yang ketiga, orang yang tamak adalah orang yang mementingkan keuntungan materi daripada karakter. Mementingkan keuntungan materi dibanding karakter. Contohnya apa? Contohnya berbohong. Ya. Orang yang rohani adalah orang yang berintegritas, orang yang jujur. Tetapi karena ingin mengutamakan materi, ingin dapat uang yang lebih, maka dia tidak segan-segan dengan cara berbohong. Bohong-bohong dikit gak apa-apa. Kan duitnya ini nanti saya pakai untuk bantu si A, si B, si C. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau demikian. Mungkin kita bagus menolong orang, tetapi metode kita salah. Dan kemudian yang keempat, ciri orang yang tamak adalah penghasilan bertambah tetapi rohani menurun. Ketika penghasilan kita bertambah, keuangan kita bertambah, tetapi kerohanian kita menurun, itu adalah salah satu ciri orang yang tamak. Contohnya bagaimana? Orderan banyak, tapi ini hari Minggu, tapi pesanan banyak.
banyak nih, hati-hati untuk orang yang menangani catering. Ya. Waduh, saya lagi diberkati Tuhan ini, pesanan banyak ini. Jadi maaf saja ya Tuhan, hari ini saya pray dulu, saya tidak ibadah dulu. Ya. Nah, saya punya saudara teman dekat, punya orang tua sampai seperti orang tua saya. Jadi kalau saya sedang berkunjung, saya bilang itu mama mertua, itu emak gitu kan. Nah, mama mertua bagaimana mama mertua gitu kan. Nah, mama mertua ini dia buka toko. Kemudian hari Minggu tuh lagi rame-ramenya, sudah mau tutup gereja ini, dia tetap buka. Karena apa? Banyak sekali hari itu orang beli, ya. Lalu dia bilang, "Wes maaf Tuhan Yesus, maaf wes, pray yo, nggak pergi gereja yo," katanya. Lagi banyak orang beli, lagi diberkati Tuhan. Bapak Ibu, apakah ini lagi diberkati Tuhan? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau keuangan kita bertambah, tetapi keuangan itu bukan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tetapi semakin menjauhkan kita dari Tuhan, kita hati-hati. Berarti kita sedang tamak. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ciri orang tamak, memperlakukan orang kaya secara spesial. Ya. Memperlakukan orang kaya dengan spesial dibanding orang yang tidak punya duit. Ya. Nah, kemudian sering ini terjadi ya, juga sering terjadi dengan saya. Waduh, kasih ibu ini, bapak ini yang bagus loh, yang bagus. Nggak enak, dia orang kaya. Ya kan, masa kita kasih sama podo-podo, kasih sinapi, tempatnya sinapi, ya. Nah, Bapak Ibu, apa motivasi kita memberi dia yang terbaik? Sedangkan saudara yang lain cukup pakai yang biasa saja, atau mungkin cukup pakai daun dan rotan. Tetapi orang yang kaya kita pakai rantang. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri yang keenam, yaitu menginginkan milik orang lain jadi milik kita. Menginginkan milik orang lain menjadi milik kita. Ya, kalau sudah parah ya menginginkan istri orang untuk kita, menginginkan suami orang untuk kita. Tapi saya berharap di sini tidak. Ya. Nah, mengingini milik orang lain untuk menjadi milik kita, misalnya baju, rumah, pekerjaan. Ya, saya ingin pekerjaan dia menjadi pekerjaan saya, merampas pekerjaan orang lain. Ini adalah salah satu ciri. Kemudian yang ketujuh, menyakiti atau merugikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Ya, menyakiti atau merugikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Contohnya bagaimana? Orang sedang susah, dia butuh duit, kita punya duit, tapi dia sedang susah banget. Lalu kita bilang, dia datang kepada kita bertanya, pinjam. Kita bilang, ada duit, tapi ini duit perempuan. Orang yang sedang susah, dia semakin susah kan, karena dia harus membayar anaknya duit. Paham Bapak Ibu maksud saya? Memang cara ini cepat membuat kita menjadi kaya, tetapi sadarkah kita, cara kita ini sedang membuat orang susah menjadi lebih susah. Seharusnya kita membantu dia untuk keluar dari masalahnya, tetapi dengan kita meminjamkan uang wanita yang nantinya beranak, itu akan membuat dia semakin susah karena dia harus membayar uang anak dan uang cucu kepada si pemilik induk uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tamak kurang dan kurang dan kurang. Mari Bapak Ibu, ini tidak hanya dialami oleh orang kaya, tetapi ini juga dialami oleh orang-orang yang tidak kaya. Karena berbicara tentang ketamaan itu
berbicara tentang perasaan. Ya, dia perasaan ingin puas. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan kita cinta. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Orang yang cinta uang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Dia ingin lebih dari apa yang dibutuhkan, dan dia ingin lebih dari orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tamak akan meninggalkannya jika itu menjadi cara untuk mendapatkannya. Artinya gini, orang yang tamak akan meninggalkan imannya. Contohnya tadi, orang yang tamak karena dia ingin dapat lebih, hatinya dia terbengkok dengan uang ini, sudah melekat dengan uang ini. Dia akan menghalalkan segala cara. Dia nggak segan-segan ke Gunung Kawi. Saya pikir dulu Gunung Kawi itu hanya satu tempat untuk rekreasi. Saya bilang, di mana tempat pesugihannya ini? Ya, di mana? Katanya ada daun itu kan. Nah, kalau dapat daun itu jatuh, kita ambil, kita kaya. Saya pernah ikut duduk itu. Kalau hanya ambil daun itu, tunggu daun itu jatuh, aku pun maulah. Tak tunggu dah jatuh-jatuh Bapak Ibu. Ya. Nah, ternyata satu kali saya melihat di YouTube, ternyata tidak sesederhana itu. Ada ritual-ritual yang harus dilakukan, dan ritual ini harus ada yang meneruskan anak cucunya. Dan ketika dia tidak ada yang mau meneruskan, maka orang ini bangkrut. Bukan hanya bangkrut, tetapi secara fisik dia itu akan tinggal tulang dan kulit, dan dia tidak mati-mati. Ya. Keadaannya lebih tersiksa, dan semua harta benda menjadi habis karena tidak ada yang melanjutkan untuk menyembah roh jahat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-10, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang menyimpang dari imannya adalah orang-orang yang sedang menyiksa dirinya sendiri. Ya. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Seperti tadi saya katakan, dia tidak akan pernah tenang karena dia tahu bahwa dia sedang berada didampingi oleh kejatuhan. Sekalipun uangnya banyak, tetapi dia tidak tenang. Dia membuat dirinya sendiri gelisah, membuat dirinya sendiri berduka. Dan orang yang meninggalkan Tuhan hanya sedang menimbun kedukaan. Amin Bapak Ibu. Orang yang sedang meninggalkan Tuhan, dia sebenarnya sedang menimbun kedukaan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana cara pandang yang benar tentang uang? Ya, Bapak Ibu, uang adalah pemberian Allah. Itu yang harus kita lihat. Ya. Cara pandang atau sikap yang benar terhadap uang, yang pertama, uang adalah pemberian Allah. Ya. Uang adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Yang harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Ya. Saya ulang sekali lagi, uang adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Itu sebabnya kita harus belajar membuat skala prioritas. Apa yang saya mau dulukan ya dengan uang yang ada ini? Ya. Berkat dia tidak sama dengan berkat saya. Ya. Itu sebabnya jangan kita terus melihat orang yang di atas, tetapi mari kita melihat orang yang di bawah kita. Selama kita terus melihat orang yang di atas kita, maka kita akan cenderung jatuh pada dosa pertama. Tetapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita, ekonominya di bawah kita, itu akan membuat kita harusnya
membuat kita bisa bersyukur. Jangan membuat kita sombong. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena uang ini pemberian Allah, kita harus bertanggung jawab. Dan uang yang kita miliki ini, kita harus berpikir, ini adalah milik Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara pandang kita melihat itu? Uang yang kita terima ini adalah dari Allah. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya, memanfaatkannya, mengelolanya dengan baik. Dan yang kedua, uang yang kita miliki ini adalah milik Allah juga. Artinya apa? Kita harus mengembalikan untuk kemuliaan Allah. Ya. Contohnya apa? Mengembalikan untuk kemuliaan Allah. Kalau secara umum mungkin kita bersedekah, ya kan? Tetapi lebih penting lagi, ada yang lebih penting lagi. Apakah kita sudah disiplin dengan persembahan? Apakah kita sudah disiplin dengan sepersepuluhan? Bapak Ibu mungkin gembala sebagai gembala sangat sulit menyampaikan tentang persepuluhan di gereja. Betul ya Pak ya? Tetapi saya mau sampaikan di sini karena secara umum saya tidak tahu keadaan jemaat di sini setia nggak dengan perpuluhan. Saya nggak tahu, makanya saya berani sampaikan. Berarti saya tidak menyindir sana sini karena saya nggak tahu. Ya, Bapak Ibu, uang yang kita terima ini adalah milik Tuhan. Kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau itu hak kita, Tuhan akan kembalikan kepada kita. Sudahkah kita setia dengan sepersepuluh? Sepersepuluh adalah milik Tuhan. Ya. Ketika kita mempergunakan sepersepuluh untuk kepentingan pribadi kita, firman Tuhan katakan kita adalah pencuri. Ya, firman Tuhan ini sangat keras. Tetapi ketika kita setia dengan sepersepuluh, maka Tuhan tidak akan pernah membuat lumbung-lumbung kita kosong. Amin Bapak Ibu. Saya tahu itu tantangan memang berat. Ya. Semakin kita banyak terima hasil duit, semakin sayang sepersepuluh. Betul? Kalau kita terima uang 100.000, 10.000 kecil. Ya kan? Kalau kita terima uang berkat 100.000, per 10-nya berapa? 10.000 kan? Nah, kecil. Itu paling bakso setengah mangkok, wis tahan gak makan bakso setengah mangkok, kecil. Ketika kita terima 1 juta, berapa sepersepuluh? 100.000, wis gak apa-apa untuk Tuhan. Ya. Ketika kita terima 10 juta, berapa sepersepuluh? Eman-eman. Betul enggak? Aduh, eman 1 juta, wis dipinjam dulu. 10 juta mau beli mesin cuci, cukup ini sosok. Tapi kita ini aja untuk DP motor. Pas ini 10 juta, nanti cicilannya tidak tinggi. Terus pakai DP dulu, 1/10-nya besok bulan depan. Ya. Tuhan tidak pernah menghutangkan uangnya pada kita. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, ketika Bapak Ibu setia dengan 1/10, maka Tuhan akan membuka lumbung-lumbung kita menjadi penuh. Ini harus ada langkah berani. Ya. Kemudian persembahan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan setiap minggu? Atau sebaliknya kita memberikan receh kepada Tuhan? Di mata kita Tuhan receh lagi. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami di dompet Bapak Ibu sudah disisihkan uang, tak tabung duit 5.000 baru-baru, ya, duit anyar-anyar 5.000-an, sekarang sudah terkumpul 20.000 ya, untuk bagi orang-orang yang sederhana menerima berkahnya, tidak seperti yang lain banyak-banyak uang 5.000-an, 4 ini sudah banyak nih, ya kan?
Kemudian sekarang persembahan diedarkan. Buka dompet 5 ribuan Anda. Ada 4 ini. Ada suara hati ini berperang. Kayak no kabeh. Mosok sih. Lah kok piye? Siji ae seorang telu. Kayak no kabeh. Bapak Ibu berani enggak Bapak Ibu mengambil langkah? Lipat semua 4 itu masukkan ke akal. Kalau Bapak Ibu belum pernah alami itu, coba. Bukan kita mencoba itu hanya. Tuhan tidak akan pernah membuat dompet kita kosong. Amin. Mari kita berpikir memberikan yang terbaik. Uang ini dari Tuhan, milik Tuhan. Jangan digenggam. Ketika kita genggam kuat-kuat, ini bagikan gudang, masih ada isinya, nggak diisi sama Tuhan. Ya. Tapi kalau uang itu kita terima dengan tangan terbuka dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan lihat sudah kosong, Tuhan akan isi lagi. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu genggam, Tuhan nggak isi-isi. Ya. Ada slogan begini, kalau kita memperhatikan orang lain, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan orang lain, maka Tuhanlah yang memperhatikan dia. Artinya apa? Memang persembahan 1/10, tetapi kita juga tidak boleh pelit berbagi kepada saudara-saudara. Mari kita berpikir bahwa uang ini di dalam diri saya hanya sebagai pipa yang menyalurkan. Dan ini pipa ini akan terus teralir oleh Tuhan, diberikan aliran terus. Kalau dia terus berjalan. Kalau dia nggak jalan, karaten Bapak Ibu. Ya? Nah, biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Dan Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Allah tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan engkau. Bapak Ibu, jangan biarkan uang mengatur hidup kita. Tapi mari kita menjadi pribadi yang mengatur dia. Ya. Siapa mencintai uang, dia tidak akan pernah puas dengan uang yang dimilikinya. Siapa yang mencintai uang, dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Siapa yang mencintai uang, dia akan membawa berakhir hidupnya dalam kedukaan. Dalam firman Tuhan ini menolong kita bersama, mengingatkan kita bersama, mari kita terbuka dengan setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur dan memuji Engkau. Kami menyadari sebagai manusia yang penuh dengan dosa, seringkali kami menjadi lemah karena dosa. Seringkali mata rohani kami dibutakan oleh keinginan-keinginan daging kami, keinginan mata kami, dan keinginan hawa nafsu kami. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami juga ingin menjadi orang-orang yang menghargai setiap berkat Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya firman ini terus dipakai oleh Tuhan, berbicara di dalam hati kami, mengingatkan kepada kami, supaya ketika kami salah jalan, ketika kami salah mengambil keputusan, Tuhan, firman Tuhan ini dapat dipakai untuk menolong kami, mengingatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan di dalam menyampaikan ini, tetapi hamba percaya dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk terus melanjutkan di dalam hati jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga tiba waktunya nanti kami semuanya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
firman Tuhan yang berbeda yang boleh kita terima pada siang hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk yang bertugas pada minggu ini adalah Ibu Lukon dan Ibu Mega. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan satu pujian sukacita dalam melayani Raja PPK nomor 201. Terima kasih Bapa yang doa kami dengan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Kami hamba Tuhan, majelis pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Eni atas pelayanannya dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah sekolah minggu seperti biasa akan dilaksanakan setelah ibadah umum ini selesai. Untuk ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu untuk sementara diliburkan. Untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 18 Mei pukul 9 pagi bertempat di gereja ini. Untuk ibadah pengunduhan remaja Ora et Labora pada hari Sabtu 20 Mei pukul 5 sore bertempat di rumah Saudari Nike Sumberjati. Yang bertugas renungan Ibu Suci, liturgos Saudara Andreas, musik Saudara Alan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Bakery Roti Hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada? Saya akan membacakan penata layanan untuk Minggu 21 Mei tahun 2023. Pengkhotbah akan dilayani oleh Evangelis Averius, liturgos Ibu Sio, musik Saudari Maria, backing vokal Ibu Ami dan Saudari Joy, kolektor Bapak Beni dan Ibu Muji, penyambut Ibu Mega dan Ibu Winasih. Untuk penata layanan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 18 Mei, pengkhotbah akan dilayani oleh Evangelis Averius, liturgos Ibu Suci, musik Saudari Joy, backing vokal Ibu Christine dan Ibu Muji, kolektor Bapak Sudi dan Saudara Alan, penyambut Ibu Dian dan Ibu Haniati. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu dapat melihat di dalam warta. Kalau ada kesalahan penulisan nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi pengurus yang ada. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang seluruh jemaat untuk bagi berdiri. Kita akan menyanyikan doxologi dan menerima doa berkat dari Tuhan.
kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami yang sebagai bapak, suami, sebagai kepala keluarga, kami akan kembali melaksanakan tugas kami. Kami rindu kami dapat menjadi kepala keluarga yang dapat membawa istri dan anak-anak kami kepada Tuhan. Kami yang sebagai istri, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, menjalani kehidupan kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya kami dapat menjadi istri dan ibu yang baik bagi suami dan anak-anak kami, dapat mengatur kehidupan keluarga kami dan membawakan damai sejahtera untuk keluarga kami. Kami yang sebagai anak-anak yang studi, baik mahasiswa ataupun sekolah SMA, SD, TK, kami akan kembali esok hari untuk belajar. Bahkan mungkin ada anak-anak yang sedang ujian. Tuhan, kami membutuhkan berkat Tuhan, membutuhkan hikmat Tuhan, supaya kami dapat menyelesaikan setiap studi kami dengan baik. Kami sungguh membutuhkan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan kepala tertunduk dan dengan hati terangkat, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Selesai, silakan kembali dengan mengambil